Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya semangat, Bu. Oh, ibu-ibu, udah siap sahur? Itu dia. Kalau udah sahur tuh biasa semangat, Bu. Tapi memang jamaah Masjid Al-Munawwarah dari mulai malam semalam tuh, malam 20 itu selalu mengadakan iktikaf. Jadi wajar kalau misalkan tak semangat pagi. Apa ngantuk-ngantuk? Bapak Ibu hadirin yang muliakan Allah Ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa kita bersyukur? Karena memang Allah Subhanahu wa taala masih memberikan begitu banyak nikmat kepada kita hari ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kita 2 bulan yang lalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, lalu sampaikan kami di bulan Ramadan. Sampai kita di bulan Ramadan tiba, alhamdulillah. Sampai. Maka ini semua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebuah anugerah yang cukup besar. Kenapa? Karena memang tidak semua orang sampai di bulan Ramadan. Berdoa sama seperti kita, Pak. Sama aja berdoa, Allah barik lana juga, wa balikna Ramadan juga. Tapi ternyata Allah tak kabulkan bagi mereka. Yang Allah kabulkan adalah bagi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kesempatan yang kita dapatkan hari ini jangan sampai kita sia-siakan. Kenapa kita mesti bersyukur? Karena Allah tambahkan nikmat itu kepada kita. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, Pak, Bu, Nabi Ibrahim alaihissalam, dia tetap bersyukur. Kenapa? Dia seorang nabi, alim, banyak ilmunya, berdakwah, dan dia mendapatkan pendamping yang sangat Masya Allah soleh. Nabi dapat pendamping soleh, mantap. Ada lagi selain itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Nuh alaihissalam. Dia seorang nabi, tapi dakwahnya kepada anak dan istrinya. Dia soleh, tapi istrinya dan anaknya tidak soleh-soleh. Tapi dia tetap bersyukur. Ada lagi yang lain, istrinya soleha, tapi suaminya tidak soleh. Namanya Siti Asia. Nama lakinya Fir'aun. Berkali-kali Quran menyebutkan nama Fir'aun. Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun, untuk menyatakan dirinya jauh lebih hebat daripada Tuhannya Musa ketika itu. Tapi Siti Asia tetap bersyukur. Maka Ibu, coba kita lihat, Nabi Ibrahim istrinya baik, suaminya baik. Nabi Nuh istrinya tidak baik, tapi dia baik. Kemudian Fir'aun istrinya soleha, tetapi dianya tidak soleh. Kira-kira ibu-ibu mana yang dipilih, Bu? Kalau seandainya itu ada pilihan dalam diri kita, ibu-ibu pilih yang mana? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga? Yang pertama,
Betul Bu yang pertama? Betul kata ibu. Tapi Nabi Ibrahim itu bininya 2 Bu. Aku tak lihat Ustaz, ya kan? Anggap Firaun lah. Yang penting laki satu ini satu. Masya Allah Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang berselawat pada pagi hari ini, bagi yang anak-anak yang masih di luar, insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi anak yang soleh solehah. Amin. Yang ibu-ibu mudah-mudahan dengan selawat cepat pula dapat THR dari lagi. Bagi bapak-bapak yang bininya masih 1, istiqomah Pak, sampai husnul khatimah nanti, sampai akhirat, sampai jannah, mudah-mudahan berkekalan. Amin amin ya rabbal alamin. Saya bangga dan terharu Pak di Masjid Al-Munawwarah ini. Kenapa begitu? Saya tengok di masjid-masjid lain tak sama dengan Masjid Al-Munawwarah. Sampai sekarang malam berapa Ustaz? Malam ke-23 masjid jamaah di Masjid Al-Munawwarah masih tetap ramai. Biasanya kalau udah malam yang ke-10 sampai seterusnya, itu kalau jamaah tarawih Pak, kalau jamaah tarawih ya, apalagi subuh, jamaah tarawih itu biasanya tinggal pemain inti. Pemain inti itu nomor punggungnya kadang 50, 60, 70. Itu pemain inti nomor punggung itu. Tapi yang budak-budak nomor punggung masih belasan tahun, 20 tahun, itu tak pergi berkeliaran kemana-mana. Tapi saya jumpa di masjid ini, di Masjid Al-Munawwarah tidak. Yang jadi imam mulai dari sholat maghrib, isya, subuh itu semuanya masih anak muda. Masya Allah, apa tak barokah Masjid Al-Munawwarah ini kan? Amin. Sampai malam tadi sahur, saya bawa pula jumpa sahur orang ngantri. Tak pernah saya jumpa sahur ngantri kan? Tapi di Masjid Al-Munawwarah inilah yang saya jumpai orang sahur bisa ngantri. Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Itu dia. Mudah-mudahan dengan cara yang seperti itu bisa merekatkan kita. Karena memang kalau udah di kampung-kampung yang pelosok-pelosok sana tak ada yang macam itu. Sholat subuh dia yang jadi azan, dia yang jadi bilal, dia jadi imam, dia yang berzikir sendiri. Makmumnya malaikat. Tak ada makmum lain. Kalau kata malaikat, kebetulan malaikat mau pula kan? Dah langkah menjemput aja lah ayat sini. Kalau dia dah wafat, tak ada lagi. Tapi di masjid ini Masya Allah tabarakallah, jamaahnya ramai, imamnya pun masih muda, bacaannya pun masih bagus-bagus. Insya Allah ke depannya nanti masjid ini bisa menjadi masjid sebagai masjid percontohan di Kabupaten Siak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini jam berapa nih? Jam 5.35. Mungkin kita tak banyak-banyak Pak, karena cuaca ekstrim. Jadi kalau banyak saya mengeluarkan suara, selesai dah sudah. Takut tak sampai pula puasa kami nanti. Saya hanya ingin bercerita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini ceritanya masyhur, terkenal, udah sering diceritakan. Tapi mungkin bagi kita ada yang sering lalai dan lupa. Ini cerita tentang Imam Ahmad bin Hanbal. Paling tua Imam Abu Hanifah. Di bawah itu lagi Imam Malik. Di bawah itu lagi Imam Syafi'i. Di bawah itu Imam Ahmad bin Hanbal, atau kita kenal dengan mazhab Hambali. Jadi suatu ketika Imam Ahmad ini teringin hatinya untuk pergi ke Irak, berjalan ke Irak. Ada safari dakwah di situ. Itu Pak,
ada keinginan hati seorang ulama itu berbeda ya. Pasti ada panggilan-panggilan tersendiri. Kemudian singkat cerita, berjalanlah dia sampai ke Irak. Ketika sampai di tempat tersebut, itu waktunya sudah malam, sudah hampir waktu sholat isya dan kemudian waktu untuk istirahat. Setelah sholat isya meminta waktu kepada pengurus masjid, kepada marbot masjid. Anggaplah kalau masjid ini Ustaz Mahmuda, mana Ustaz Mahmuda? Pak Mahmuda, bapak yang tak pernah tua. Nah, itu pula. Jadi minta izin sama marbot masjid. Pak, Tuan, saya mohon izin untuk bisa bermalam di masjid ini. Lalu apa kata pengurus masjid tersebut, marbot masjid tersebut? Maaf Tuan, kami tidak menyediakan tempat untuk beristirahat bagi siapapun. Kalau memang Tuan mau istirahat, silakan keluar dari masjid ini, cari tempat yang lain. Meminta lagi Imam Ahmad, tetapi tidak dikabulkan Pak. Sampai kali berikutnya, ketika sudah tidak dikabulkan, dia keluar dari masjid. Dan ketika sampai di dekat perjalanan, dia berjumpa dengan seorang penjual roti. Tuan, tadi ku dengar engkau ingin bermalam di masjid, tetapi pengurus masjidnya tidak mengizinkan. Kalau begitu Tuan ikut bersama saya, nanti saya sediakan tempat di rumah saya. Jadi itu pula Pak. Cuman kalau kita sekarang bahaya pula kan, tiba-tiba mengajak orang yang tak kenal masuk rumah. Kalau dulu Imam Ahmad itu tak kenal Pak, tak dikenal secara wajah, tapi dikenal nama karena ada karya. Kalau sekarang orang terkenal itu gampang, ada Facebook, ada apa lagi? Instagram, Telegram, Medigram, semua segala macam ada. Jadi orang kalau misalkan namanya Ustadz Fikri, nampak deh, ada Facebooknya. Apalagi kalau ibu-ibu kan, ada namanya IPS. IPS itu ibu-ibu pecinta sosial media. Dia punya Facebook, dia punya Instagram, dia punya Telegram, dia punya Twitter. Dia bisa mengenal orang. Tapi di zaman itu tak kenal. Di zaman itu tak kenal. Jadi orang tersebut membawa Imam Ahmad ke rumahnya, lalu disediakan tempat untuk bermalam. Ketika sampai di rumah tersebut, dipersilakan untuk tidur dan beristirahat. Lalu penjual roti tersebut kemudian membuat adonan roti untuk hari berikutnya. Masya Allah, tabarakallah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Imam Ahmad yang dari tadi ingin beristirahat, ternyata dia tidak bisa beristirahat. Karena memang ketika itu yang namanya ulama mungkin istirahatnya sebentar, tapi dia lebih banyak beribadah di malam harinya. Lalu didengarnya lah ketika seorang penjual roti tersebut mengucapkan istighfar berkali-kali. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Ketika mengaduk roti, baca istighfar. Ibu-ibu kejap lagi ngayo, kan buat roti, buat kue bawang, kue apa lagi Bu? Kue mangkuk, macam-macam kue. Banyak-banyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini kurang rame. Astagfirullah, astagfirullah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Lalu ketika besok paginya bertanya Imam Ahmad kepada penjual roti, Tuan, tadi ku dengar kau mengucapkan istighfar berkali-kali ketika membuat adonan roti. Apa yang kau dapat dari istighfar tersebut? Lalu menjawablah penjual roti, Tuan, aku tak pernah meminta kepada Allah Ta'ala kecuali permintaanku tersebut pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak pernah dia meminta kecuali dikabulkan. Artinya apa? Semua permintaan dari tukang roti tersebut itu dikabulkan Allah, kecuali satu. Saya ingin bertemu
dengan Imam Ahmad. Itu permintaan penjual roti. Menangis Imam Ahmad, Pak. Kenapa? Ternyata dia tergerak hatinya untuk menuju ke Irak. Berkat siapa? Berkat istighfar dari seorang penjual roti. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini dahsyat sekali. Hari ini kita berpuasa. Berpuasa menahan makan, minum, dan lain sebagainya. Tapi apakah kita bisa menahan mulut kita untuk berbicara yang tidak-tidak, untuk membicarakan aib orang lain? Baik itu ustaz, orang biasa, orang yang hampir ustaz, sama susah kita untuk bisa menahan mulut kita. Maka salah satu cara yang bisa kita gunakan untuk menahan mulut kita adalah dengan cara beristighfar. Dari cerita tersebut kita dapat mengambil iktibar, Pak Bu, bahwasanya istighfar itu memudahkan kita untuk mendapatkan rezeki. Karena memang itu sudah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Quran menjelaskan itu. Ketika seorang beristighfar, maka Allah akan berikan keberkahan untuknya. Yang belum punya anak, insya Allah dianugerahkan anak. Mungkin hari ini, Pak, warung kita sepi, kedai kita sepi, tak banyak pembeli. Boleh jadi itu disebabkan karena kita kurang beristighfar. Kita hari ini punya kebun sawit, tapi buahnya trek. Kebun sawitnya luas, tapi trek. Keuntungannya sedikit. Boleh jadi karena kurang istighfar. Apa makna istighfar yang sesungguhnya? Makna istighfar yang sesungguhnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adalah mengembalikan diri kita ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa kita ada apa-apanya, kecil kita ini. Nabi Adam alaihissalam ketika di surga nak minta buah-buah apa yang tidak semua dapat. Aku ada di atas, buahnya tinggal mengambil, tinggal memetik. Tapi ketika dia buat dosa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, campak dia ke dunia, semua harus berusaha. Mau makan harus berusaha, minum harus berusaha. Lalu bagaimana cara dia mengembalikan semua hal tersebut? Adalah dengan cara beristighfar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Minta ampun dia kepada Allah, dan kemudian baru Allah kasih dia bertemu lagi dengan Siti Hawa. Nabi Yunus alaihissalam masuk ke dalam perut ikan karena meninggalkan jamaahnya. Lalu bagaimana cara dia kembali keluar dari perut ikan? Minta ampun kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Saya ini zalim ya Allah. Zalim kepada diri saya dan zalim kepada umat. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, saya yang mudah-mudahan hari ini, ya bukan orang yang baik, bukan, masih banyak juga dosa. Tapi saya mengajak diri saya, mengajak para jamaah untuk sama-sama mendawamkan istighfar. Sederhana saja, Pak. Tak sanggup kita, tak hafal kita yang panjang, baca yang pendek. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lebih panjang lagi, ada lagi. Astagfirullahaladzim. Lebih panjang lagi. Astagfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada lagi yang panjang. Ada. Nanti Bapak Ibu bisa dihafal. Nabi beristighfar walaupun orangnya baik. Tak ada dosa Nabi, tapi dia tetap beristighfar. Apalagi kita yang hari ini terbuka mata sikit dosa. Apa? Karena nengok yang tak elok, nengok aurat orang lain. Terbuka telinga sikit dosa. Kenapa? Mendengar yang tak elok. Semua yang tak elok kita dengar. Terbuka mulut
mulut sikit dosa. Kenapa dosa? Kita membicarakan aib orang lain. Macam mana cara kita menghapus dosa yang kecil-kecil itu? Nah, itu salah satu caranya. Istighfar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka dari itu di kesempatan yang singkat ini mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba yang kelak bisa beristighfar, selalu mendawamkan istighfar dalam setiap harinya. Manfaatkan 7 hari menjelang finish dari bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan tahun depan kita juga bisa sampai di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Banyak-banyak bercakap, banyak salahnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Maka inilah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.